Kuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, buah-buah di hita, ia pertanyaan buah dari on ima pesta paduahon, perningotan di hasasaur di tod di perbadia. Atok tapasada marwata, tapuk kama pestata marede mahita sian bukuede 460 sada. Ayat sada sahak rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di parbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Sian sion situan ni hinadenggan marsinodang debata, sainarodo debata, jaladak tagamon hohomi bana. Ai songonodo didok Jehovah. Use honok kuma aik tu akka nama uas, dohot akka sunge tu nama hiang. Use honok kuma tutu todiku tu pino parmunan waing, jala pasuk-pasukku tu pino parmu sogut. Jehovah do debata, jala ibana manodang hita. Tabat ton hamuma akka pelean pestai, sahat rodiakka tadduk nilanggatan. Haleluya. 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 Ale Tuhan Yesus, huruk kami mauliate tuhosian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tu si, sai suru matod di porbadia tu rohanami, asa tunghu parhatopot hami, ho hangoluan nami,
Asalohot tuho hami marhide-hide haporseaon nasitong. Jala asa toktong hu halasson hami pasangapon goarmu. Na terpuji rodi saliling nileleng na. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di pesta paduahon hari perninggotan hasasaur ni tod di porbadia imana tersurat di Yohanes onom ayat 20 sia. Dungi ninna Jesus mangalusi nasida hapor siai hamuma nasinuru ni debata ima ulaon lomoni rohana. Atong rak magidugugo mahita mangulahon na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapasere ma dirita dia dopan di debata manopoti dosata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang tiga hali hami roto jolom. Huhilala hami. Rikot doa sini roham di saluhut hami halak perdosa.
alani ido ubayan na hupaserap hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jojo hami manibil sian akkadalan muda badia. Songon biru-biru nalidu. Sayunak pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dihalomohon roham hamatean niak kapardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangudu. Se sama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalosion nami. Marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasin roham dihami. Marhite-hite panidangion dohot hagugon nitod di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho. Asa patun. Tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapod di goarmu nabadiai. Amin. Bagabaga ni debata taringat Tuhan sami dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahuddul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gijang. Di baheni tarbahini bana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana toktong asa ditangihon nasida. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amin. Hatani debata turpuk di pestata sadarion. Ima surat ni Apostel Paulus tuhuria Kolose biduna parjulu. Ayat 15 saha rodi ayat 20. Tazahama marsika soring.
sangap ni tuhatta manguluhon huriai. Ibana do suman ni debata naso taridai, na perjolo tubu sian nasa na tinoppa. Ai marhite sian ibana do ditoppa saluhutna, na di banu agijang dohot na di banu tanoon, na tarida dohot na taridai, akka habangsa. Akka harajau, akka Kagungan, akka perwaso, salut nai do ditoppa parite ibana, jala marhapatean tu ibana. Jala di joloni saluhutna do ibana, jala saluhutna ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulun di dagingi, ima huriai. Ibana do permulaan, naung perjolo tubuh sian akka namate, asa ibana perjolo dina saluhutna. Hai di totuhot debatado, naing ma maringanan di bagasan ibana sadok hagogo nai. Laos marhitesian ibana do padengarona tu dirina saluhutnai, nang akkana ditano, nang akkana di banu gijang, dung dipatupa dame marhite-hite mudarna sian silang nai, marhite-hite ibana. Doho dohamu akkana holang na jolo jala parrohamusu marhite-hite akka ulaon hajahaton. Di padenggan ibana nuaing marhite-hite daging hajol maonai, dinamatei ibana, lau pajong jokon hamu badia jalaso hasurahan, jalaso sipisangon, maradopon ibana. Asal mamian hamu ojak jalahot di bagasan haporseaon, jala soolo meret sian pakirimon nabi negemuna, di barita nauli nabi naritahon tu salhut na tinoppa, naritoro ni langit, au Paulus gabe parhaladuni i. Ima sahatna, martuado akka natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tidak ko mahaporseaw tai, songon nahina tidak ko nidong atas haporseaw di sadok portivion, rak mahina madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pergugun na suatu dosan, na tumo palangi dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantot di parbadia, adorang suabubuhan. Ido tu hatta, na tumau na bernit di panghuman ni Silatus,
namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuban watoru dung ditanom, namula mangolu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lahudul tu siamun de debata Jehova, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana paimamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dihatai nama dok, mulak mangolu do sogo daging halak naung mate, dohot dia ngoluan na sorasuda. Amin. Damen debata na sumurong sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas ma dihamu akamang dota makainang, barita nauli di ibadah di ibadah Pentakosta napa duahon, ima natar surat di Pesalmen 104 mamuka sian ayat 24 sahatu ayat 35 hujahahon ma dihita tapai ihut ma tung nalan situtudo aka jadi-jadiamu ali Jahoba saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiamu do tanoon tole lauti nabalga jalan nalambas di sido rumah mang aka gulok-gulok na sohabilangan binatang aka namemet rabdohot aka nabalga di sido mardalani aka parau tole buaya na dijandihonmu asa marmeam-meam disi saluhut nasida mangaranap tuho asa lehonommu si panganon nasida ditiki nabe molo dilihon ho di nasida, dijoputi nasida, molo dipatedek tangamu, butongan nasida dinadengani, molo ditabunihon ho bohim, holsoan manasida, ditait homa hosa nasida, monding manasida jalamulak nasida tu orbu nasida hian, molo ditongos ho tondim, tartopa manasida,
jala dipaimbaru hodo rupani tanoon. Sairo di saleleng-leleng nama hamuliawan ni Jahoba, marlas ni roha ma Jahoba mida aka jadi-jadian nai. Molo ibana mamereng tanoon, jadi humutal ma, dijama aka dolok jadi martimus ma. Ende honokku ma Jahoba saleleng ningoluku, umpalu parhinaloam maahu umpuji debataku, saleleng adong dope ahu. Sai dihalo mohon rohana manian pikiraku, yang go au, sai marlas ni roha doau mida Jahoba. Sai siap manian akapar dosa sian tanoon, jala unang adong be akapar jahat. Puji ma Jahoba ale tondiku, haleluya. Amang inang nahinaholongan hujahahoma dalam bahasa Indonesia. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya, di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikan mereka memungutnya, apabila engkau membuka tanganmu mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah perayaan pesta Pentakosta yang kedua yang mengingatkan kita akan turunnya Roh Kudus, sehingga ketika Roh Tuhan turun dan menaungi kehidupan para murid-murid, disitulah jemaat mula-mula itu terbentuk dan gereja Tuhan terbentuk. Ketika Roh Tuhan yaitu Roh Kudus menaungi kehidupan para murid-murid, mereka hidup dalam persekutuan yang mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kehidupan mereka difokuskan hanya untuk memberitakan kabar keselamatan, Injil keselamatan, dan pola kehidupan mereka adalah pola hidup yang mau peduli, berbagi satu dengan yang lain. Dan dalam hal ini kalau kita bisa ingat dan lihat dalam Kisah Para Rasul 2 yang memberitakan secara detail mengenai peristiwa Pentakosta itu sendiri, bahwa ketika Roh Kudus turun dari langit dalam rupa lidah-lidah seperti lidah api dan hinggap pada murid-murid, disinilah terlihat manifestasi Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itulah yang menghidupkan, menguatkan, mengarahkan dan memampukan seluruh para murid-murid yang dinaungi oleh Roh Kudus. Mereka bangkit untuk memberitakan Injil, dan bahasa-bahasa yang telah mereka utarakan itu tersiar dengan berbagai bahasa yang Tuhan anugerahkan di dalam Roh Kudus kepada murid-murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti Roh Kudus itu bekerja hanya pada saat
ketika di zaman para rasul, tidak. Tetapi dari sejak zaman perjanjian lama pun Alkitab sudah mengisahkan bahwa Roh Tuhan itu juga bekerja dari sejak penciptaan langit dan bumi. Itu bisa terlihat dalam Kejadian 1 ayat 2 yang mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan juga kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya dalam hal ini mau mengatakan bahwa Roh Allah, yaitu Roh Kudus itu sudah ada menaungi kehidupan umat manusia dan seluruh alam raya dari sejak zaman penciptaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan ini bukan hanya segala sesuatu berasal dari Tuhan, tetapi segala sesuatu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini adalah berbicara untuk bagaimana semua bersaksi memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya dalam pemberitaan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan kalau kita lihat dari mulai ayat 1 sampai ayat 5 itu membicarakan bagaimana tatanan kehidupan seluruh yang diciptakan itu berbicara bagaimana Tuhan begitu berkuasa dan menata sedemikian rupa. Terang adalah selimut atau mantelnya Tuhan. Awan adalah kendaraannya. Langit adalah kemah kediamannya. Keindahan alam bagaikan awan yang menyembunyikan keagungan Tuhan. Itu yang bisa kita lihat dari mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 dalam kitab Mazmur 104 ini. Dan Allah terus menerus menopang segala yang ada, menggenggam seluruh ciptaannya, artinya semua berada dalam kendali Tuhan dan Tuhan senantiasa ada beserta, menaungi, menghidupi dan mengatur seluruh alam raya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menaungi kehidupan umat, terlebih seluruh alam semesta, hidup dan berada dalam koridor Rohnya Tuhan yang melayang-layang itu. Dan dalam hal ini kita bayangkan kalau seandainya Roh Tuhan itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan bumi ini. Seandainya Roh Tuhan itu tidak ada menaungi kehidupan umat percaya, apa yang terjadi? Sama seperti kalau seandainya di sekitar rumah kita tidak ada aliran listrik, maka kita tidak bisa masak, kita tidak bisa mencas HP atau lain sebagainya. Kita bayangkan kalau seandainya bumi ini tidak memiliki cahaya atau sinar matahari, maka semua akan terjadi kegelapan. Coba kita bayangkan kalau seandainya kita tidak membutuhkan makanan atau minuman, maka tidak ada energi bagi kita untuk melakukan apapun mengenai pekerjaan dan aktivitas. Sedemikian pentingnya lah Roh Tuhan dalam kehidupan umat percaya. Sedemikian pentinglah Roh Tuhan bagi kehidupan seluruh alam semesta, supaya seluruhnya berada di dalam kehidupan yang dinaungi oleh Roh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Roh Tuhan itu penting ada dalam kehidupan kita umat Kristen. Dan juga itu terjadi dalam kehidupan Saul. Ketika Saul pada awalnya diurapi menjadi raja atas Israel dan Roh Tuhan menguasai Daud, tetapi karena keinginan daging Daud yang melampaui kuasa Roh yang berkuasa atas dirinya dan lebih mengandalkan keinginannya, maka Roh Tuhan itu pergi meninggalkan Daud sehingga sampai matinya pun Samuel tidak lagi melihat Saul dan Tuhan menyesal mengurapi Saul menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian pentinglah Roh Tuhan dalam kehidupan kita
bahwa dengan kuasa Roh Tuhan, disitulah kita dimampukan untuk boleh bersaksi, menyaksikan keagungan dan kemahakuasaan Tuhan atas seluruh alam ciptaan. Itulah yang dikatakan pemazmur dalam pemberitaan malam ini dalam ibadah Pentakosta. Mazmur ini mengarahkan kita untuk melihat akan kemuliaan Tuhan yang begitu agung dan luar biasa atas seluruh ciptaan yang Tuhan sudah kerjakan dari mulai penciptaan pertama sampai dengan yang keenam. Segala sesuatunya sungguh-sungguh sempurna dijadikan oleh Tuhan dan semua baik adanya. Dengan semua tatanan-tatanan yang Tuhan lakukan sedemikian rupa. Sehingga dalam hal ini pemazmur boleh menyaksikan bagaimana Tuhan begitu agung dalam ciptaan. Itulah kalau kita lihat dalam ayat 24 itu. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Artinya di sini pemazmur mau mengarahkan hatinya, jiwanya, pikirannya untuk menyaksikan bahwa begitu agung Tuhan dan begitu mulia akan semua perbuatan-perbuatan dan kebijaksanaannya dalam ciptaan. Itu makanya dalam hal ini betapa banyaknya perbuatan Tuhan itu yang mau diarahkan. Bahwa dalam pemberitaan pemazmur mengarahkan hatinya betapa banyak perbuatan Tuhan yang telah dia saksikan. Dan ini yang mau mengarahkan kehidupan kita secara pribadi. Apakah kita sudah mampu memperkatakan, menyaksikan akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita lihat, saksikan dan rasakan dalam kehidupan kita? Pemazmur katakan, betapa banyak perbuatanmu Tuhan. Perbuatan apa yang disaksikan oleh pemazmur dalam pemberitaan ini? Pemazmur katakan dalam 2 ayat 24b itu, bumi penuh dengan ciptaanmu. Dengan hal ini dia melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Sehingga dia mengatakan betapa banyak perbuatanmu. Ciptaan Tuhan dia saksikan dengan mata kepala, dengan imannya sendiri. Dan kemudian dia menyaksikan lagi bahwa laut luas, besar wilayahnya. Dan di dalam laut itu tidak terbilang banyaknya binatang-binatang kecil dan besar di ayat 25. Dan kemudian perbuatan Tuhan yang dia lihat dalam laut yang luas dan besar itu, ada kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Inilah yang dia saksikan yang pertama. Bahwa perbuatan Tuhan dalam seluruh alam ciptaan yang dia lihat. Dan kemudian dia menyaksikan lautan yang luas itu, yang besar itu dengan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dari mulai yang kecil hingga yang besar. Dan di dalam lautan itu ada kapal-kapal. Dan kemudian ada lewiatan yang bermain-main di dalamnya. Dan kemudian dalam pemberitaan ini pemazmur juga mengatakan bahwa dengan menyaksikan semua hal yang telah dia lihat sendiri, pemazmur melihat bahwa semuanya butuh penantian. Seluruh makhluk butuh penantian. Menanti akan apa? Dikatakan penantian itu bahwa mereka menantikan lawatan Tuhan. Mereka menantikan pemeliharaan Tuhan. Mereka menantikan pertolongan Tuhan. Itu yang dikatakan pemazmur dalam ayat 27. Dikatakan semuanya menantikan engkau supaya diberi makan pada waktunya. Jadi menantikan pemeliharaan Tuhan dalam bentuk memberikan mereka makanan. Kemudian menantikan Tuhan untuk memberikan mereka akan semua hal yang membuat mereka kenyang akan kebaikan Tuhan di ayat 28. Dan dalam hal ini pemazmur juga mengatakan bahwa mereka menantikan belas kasih Tuhan akan pemeliharaan hidup mereka yang fana.
Artinya jika roh Tuhan itu tidak memelihara hidup mereka, maka mereka akan tidak berdaya akan apapun. Itu makanya dikatakan di ayat 29, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Artinya tidak membawa kesan apapun jika roh Tuhan tidak ada dalam kehidupan makhluk ciptaannya, termasuk dalam diri pemazmur, termasuk dalam diri kita umat manusia. Oleh karena itu, biarlah kita tetap senantiasa hidup dalam roh Tuhan, karena roh Tuhan itulah yang menghidupi kita. Maka seperti bagaimana tadi dikatakan dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup, disitulah manusia itu menjadi makhluk hidup. Manusia bisa hidup melakukan banyak hal, memelihara seluruh alam semesta yang sudah Tuhan percayakan, terlebih ke dalam manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Dalam hal inilah mau dikatakan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa roh Tuhan. Kita membutuhkan roh Tuhan yang menaungi kehidupan kita. Itu sebabnya di ayat 30 dikatakan dalam pemberitaan ini, molo ditongos hotondim tarto pamanasida jala di paimbaru hodo rupani tanoon. Dengan keberadaan roh Tuhan yang menghidupi, menaungi kehidupan kita secara pribadi, itulah yang membaharui hidup kita. Sehingga kita boleh dimampukan untuk melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi perenungan bagi kita dalam ibadah malam ini. Bahwa semua kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan semata. Dan dalam kasih kemurahan Tuhan yang menaungi kehidupan kita di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke sorga dan memberikan rohnya ke muka bumi ini, terlebih dalam kehidupan kita. Disitulah kita boleh dimampukan untuk mengalami pembaharuan hidup. Kita meninggalkan sifat-sifat kedagingan sebagaimana khotbah minggu yang lalu itu. Kita boleh hidup dalam roh Tuhan, kita tinggalkan roh kedagingan itu. Kita mau dibaharui dan hidup dalam kasih karunia Tuhan, sehingga dengan keberadaan kita yang hidup dalam roh Tuhan itu, disitulah kita boleh bersaksi, memperkatakan dan menyaksikan bagaimana dan betapa agungnya dan kuasanya Tuhan dalam kehidupan kita umat percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya sedemikian rupa. Maka kita sebagai orang Kristen, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya mau hidup setia kepada Tuhan dan senantiasa memuji-muji keagungan dan karya ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan inilah yang dikatakan dari mulai ayat 31 sampai dengan ayat 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan hai jiwaku, haleluya. Demikianlah yang dikatakan oleh pemazmur dalam renungan hari ini, yang mengarahkan betapa dia harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Betapa dia harus mau melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan si pemazmur itu sendiri. Demikian juga kita orang percaya
banyak hal yang sudah kita saksikan dan yang kita rasakan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, biarlah kita mau hidup menjadi orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mau bersaksi akan bagaimana Tuhan berkarya dalam perjalanan hidup kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau bermazmur, yang mau beribadah, yang mau mengumandangkan akan kemahakuasaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga dalam hal ini kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam setiap perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang mau diingatkan kepada kita. Terlebih tadi sudah kita baca dalam Kolose 1 ayat 16 mengatakan dalam pemberitaan, mengatakan Aimar hitesian ibana do di topa saluhutna na di banua gijang doho na di tanoon na tarida doho na tarus naso tarida akaha bangsa akaha rajaon aka gomgoman aka parhuasoon saluhut na ido di topa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Segala sesuatu berada di dalam kuasa Allah. Dan segala sesuatu itu menegaskan bahwa Tuhan Yesus adalah sentral kehidupan kita. Di dalam naungan kasih Tuhan, semua bertekuk lutut, segala kuasa-kuasa yang ada di bumi. Itu yang dikatakan semuanya berada di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Baik yang ada di sorga, baik yang ada di bumi, baik yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintahan, semua penguasa-penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Artinya semuanya berfokus kepada Dia semata. Oleh karena itu, biarlah dalam setiap perjalanan hidup kita apapun dan bagaimanapun keberadaan kita, baik suka dan duka, baik hal yang membuat kita sedih, tertekan atau dalam hal apapun, mari memfokuskan bahwa hidup kita adalah hidup karena kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak lagi takut menjalani kehidupan karena apa? Ternyata Tuhan begitu mengasihi kita. Roh Tuhan itulah yang menaungi hidup kita sehingga kita mampu untuk berdiri tegap, melangkah pasti di dalam naungan kasih dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Allah sudah mengasihi kita, menyelamatkan kita di dalam roh, di dalam Yesus Kristus dan memberikan rohnya, sehingga itulah yang menghidupkan kita, memampukan kehidupan, memampukan kita untuk menjalani kehidupan, maka biarlah hidup kita senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kristus telah menyatakan kasih-Nya dengan mati, bangkit dan naik ke sorga, dan roh-Nya telah menaungi kehidupan kita. Maka kita orang percaya yang telah diselamatkan, hendaklah juga kehidupan kita boleh menyatakan kasih Tuhan kepada umat di sekeliling kita, sehingga hidup kita boleh bermakna dan tetap memuliakan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh mengarahkan dan mengingatkan kami, supaya kami boleh menyaksikan dan bersaksi begitu banyak perbuatan-perbuatan dan karya Tuhan yang ajaib, yang boleh kami saksikan dan kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami. Sebagaimana pemazmur yang bersaksi akan karya ciptaan Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, dan roh Tuhan yang menghidupkan segala sesuatu. Demikian juga mengingatkan kami bahwa kami adalah umat ciptaan-Mu dan roh-Mu itulah yang menghidupkan kami.
sehingga kami boleh melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Oleh karena itu, jikalaupun kami menghadapi banyak kesusahan, pergumulan dan penderitaan, kami percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir, dan tidak tertekan atau terbeban. Karena Roh Tuhan yang memampukan kami. Sehingga kami boleh bangkit, kami boleh kuat, dan kami boleh dimampukan untuk melalui segala sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami jalani. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap setia menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi teladan dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Ya Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, baik yang berkumpul di dalam gereja-Mu ini, maupun yang sedang mengikuti peribadahan di rumah masing-masing. Biarlah Engkau yang melawat mereka, memberikan segala yang terbaik bagi hidupnya, terlebih anugerahkan kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan seluruh umat Tuhan. Biarlah hari-hari hidup yang Tuhan izinkan bagi kami untuk kami jalani, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan senantiasa melindungi memberkati kami. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna. Berkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan perekonomian, pulihkan perekonomiannya, berkati pekerjaan yang mereka tekuni, dan sehingga melalui pekerjaan itu berkat Tuhan mengalir dan bertambah-tambahlah sukacita jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah Engkau izinkan bagi mereka memiliki keturunan, karena kiranya Engkau senantiasa memperhatikan kerinduan hati umat Tuhan dan mengizinkan mereka untuk memiliki keturunan dalam rumah tangganya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah-pemerintah kami, petinggi-petinggi yang boleh Tuhan izinkan untuk melayani dalam jabatan tertentu. Biarlah mereka tetap menjadi hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau, sehingga melalui tugas panggilan mereka, mereka boleh menekuni segala kebaikan dan boleh melakukan yang terbaik sebagai hamba-hamba Tuhan yang takut akan Engkau. Ya Bapa, berkatilah kehidupan kami hari ini, esok dan selanjutnya. Biarlah kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan semata. Mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup dengan pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu jadilah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP sambil buku nyanyian nomor 108 ayat 1 dan seterusnya, sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bunga-bunga nang
tatangiako mapeliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhu selehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehom itu hami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di jolom, pasu-pasu may dalaramoti, asaw parhasya kami peleanon, patimbulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion, buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-leom itu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo niroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaorhon madamena tutondim. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami yang melayani dalam ibadah Pentakosta yang kedua malam ini mengucapkan selamat malam, selamat Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Horas.